Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sehat? Haleluya, puji Bapak Yahweh. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang hari raya korban dan daging korban. Bagaimana sikap kita, atau bagaimana kita menyikapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua, menyikapi satu hari raya umat Islam yang namanya Hari Raya Korban, dan bagaimana kita mesti menyikapi daging korbannya juga, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita ketahui, dalam beberapa hari ke depan, umat Islam akan merayakan satu hari raya yang disebut dengan Idul Adha. Atau seringkali Idul Adha itu dikenal dengan hari raya korban. Di mana pada hari raya ini, umat Islam itu akan menyembelih hewan korban. Lalu setelah hewan korban itu disembelih, dagingnya akan dibagikan kepada orang-orang. Dan kalau kita perhatikan, yang menerima daging korban itu tidak hanya dari kalangan mereka sendiri, tapi kalau kita perhatikan, hampir semua orang saya perhatikan juga dibagi daging korban itu, saudara. Nah, di tempat ini, saudara, setiap tahun saya tidak pernah lupa untuk mengingatkan saudara bahwa jangan sekali-sekali saudara makan atau mengkonsumsi daging korban itu. Ya, di tempat ini saya tidak pernah absen, saya tidak pernah lupa untuk mengingatkan. Kalau saya tidak mengingatkan di atas mimbar ini, saya pasti akan mengingatkan di grup WhatsApp kita. Saya akan ingatkan begitu besok atau beberapa hari ke depan lagi akan masuk hari raya korban. Saya biasanya mesti mengingatkan, dan di situ dengan tegas saya selalu mengatakan, jangan sekali-sekali saudara makan atau mengkonsumsi daging korban itu. Kalau ada orang yang memberikan daging korban kepada kita, saya juga ngajari, tegaslah menolak daging korban itu. Tapi saya tetap memberitahu, tolak dengan baik-baik. Saudara bisa katakan, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk pemberiannya. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa menerima daging korban ini, karena iman percaya saya tidak mengizinkan untuk saya makan daging korban. Atau saudara juga bisa menolak dengan mengatakan, saya terima kasih sekali ya, sudah dikasih daging ini. Tapi saya minta tolong daging ini disalurkan ke orang lain saja yang lebih membutuhkan. Karena saya sudah ada daging. Saudara bisa juga mengatakan seperti itu. Atau saudara juga bisa mengatakan, maaf, saya tidak bisa menerima daging ini karena saya tidak makan daging. Kalau saudara seorang vegetarian. Tapi kalau saudara bingung bagaimana harus menolak pemberian itu, karena mungkin saudara tidak terbiasa menghadapi keadaan seperti ini. Kalau terpaksanya sampai diterima, nanti setelah saudara terima, saudara berikan saja kepada orang lain. Yang penting saudara jangan sampai makan daging korban itu. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk daging korban, dengan tegas di sini kita selalu diajar, jangan pernah kita makan daging korban tersebut. Karena apa, saudara? Yang pertama, karena Yesua Tuhan kita sangat keberatan
Bahkan Yesua itu tidak hanya keberatan, tapi Yesua apa itu? Tidak suka kalau kita makan daging korban tersebut. Coba kita baca bersama-sama di dalam kitab Gileadna atau kitab Wahyu pasal kedua ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Gileadna atau Wahyu 2 ayat 18 sampai dengan yang ke-20, di situ dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat Kehila di Tiatira, putra Elohim yang kedua matanya bagaikan nyala api dan kedua kakinya serupa tembaga yang berkilap, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kasih dan pelayanan dan iman dan ketabahanmu, dan sungguh perbuatan-perbuatanmu yang terakhir lebih daripada yang pertama. Namun aku memiliki beberapa hal terhadap engkau, karena engkau mengizinkan wanita Isabel yang menyebut dirinya sendiri seorang nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya melakukan percabulan dan memakan yang dikorbankan kepada berhala. Jadi yang pertama kita mesti ngerti, kenapa kita tidak boleh makan daging korban? Karena Yesua itu sangat keberatan kalau kita makan daging korban. Bahkan Yesua tidak hanya keberatan, tapi dia juga tidak suka kalau kita anak-anaknya makan daging korban. Nah sekarang coba saudara perhatikan, kira-kira di mana letak keberatan atau rasa tidak sukanya Yesua ini. Coba saudara perhatikan kalimat, namun aku Yesua memiliki beberapa hal terhadap engkau. Itu bisa saudara lihat di ayat 20a. Nah kalau saudara perhatikan kalimat ini atau kalimat yang dikatakan namun aku memiliki beberapa hal terhadap engkau ini, kalau kita perhatikan sebetulnya kalimat ini menyiratkan satu keberatan hatinya Yesua atau menyiratkan rasa tidak sukanya Yesua. Yang satu diantaranya rasa keberatan hatinya Yesua atau rasa tidak sukanya Yesua itu dengan apa? Dengan daging korban. Yang oleh Yesua daging korban itu disebut sebagai makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kalau saudara perhatikan di ayat 20, di kalimat yang terakhir, di situ dikatakan Yesua itu tidak suka dengan Isabel karena Isabel itu ngajari apa? Yang pertama Isabel ngajari orang untuk melakukan percabulan, lalu yang kedua Isabel itu juga ngajari orang apa? Makan makanan yang apa itu? Dipersembahkan kepada berhala atau dikorbankan kepada berhala. Nah, di ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara, di situ kita bisa melihat sebetulnya jemaat Tiatira itu jemaat yang baik, saudara. Bahkan kalau kita perhatikan, Yesua itu juga memuji jemaat Tiatira. Jadi sebetulnya jemaat Tiatira itu jemaat yang bagus, jemaat yang baik. Bahkan kalau kita perhatikan, Yesua juga memuji jemaat Tiatira. Kenapa kok Yesua ini memuji jemaat Tiatira? Karena saat itu Yesua melihat perbuatan kasih, Yesua melihat pelayanan, Yesua melihat iman dan ketabahan jemaatnya Tiatira ketika mengiring Bapak Yahweh dan Yesua. Ketika Yesua melihat perbuatan kasih, pelayanan, iman dan ketabahan mereka, di situ Yesua melihat jemaat ini jemaat yang tahan uji ini. Ini jemaat yang imannya itu sangat teruji. Bahkan di ayat ke-19 di situ dikatakan apa? Pelayanan mereka yang terakhir. Yang dimaksud yang terakhir itu apa, saudara? Yang dimaksud pelayanan yang terakhir itu pas ketika Yesua menilai atau memberikan penilaian terhadap pelayanan mereka. Nah, waktu itu Yesua melihat pelayanan mereka itu bukan semakin merosot, tapi semakin naik. Mereka dilihat Yesua itu setiap hari, sekalipun mereka itu mengalami tantangan-tantangan,
Tetapi imannya dilihat itu bukan semakin merosot, justru semakin naik, semakin setia. Cuman sayang saudara, jemaat Tiatira ini toleransi dengan mengizinkan seorang perempuan yang namanya Isabel ikut-ikutan ngajar di situ. Yang ternyata setelah Isabel itu ngajar, pengajarannya ternyata justru menyesatkan banyak orang, menyesatkan hamba-hamba Yesua. Menyesatkannya di mana? Menyesatkannya yang pertama, Isabel itu ngajari orang melakukan percabulan. Dan yang kedua, Isabel juga ngajari orang supaya apa? Makan makanan yang dikorbankan atau dipersembahkan kepada berhala. Nah, di situ Yesua keberatan dengan jemaat Tiatira. Dan di situ Yesua itu juga tidak suka dengan Isabel. Tapi sebetulnya jemaat Tiatira itu bagus, tapi sayang mereka toleransi dengan pengajarannya Isabel. Jadi kenapa kita tidak boleh makan daging korban? Alasan utamanya adalah karena Yesua keberatan dan tidak suka kalau kita makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Daging korban, kalau bahasanya Yesua itu disebut apa? Makanan yang dipersembahkan atau dikorbankan kepada berhala. Jadi di sini kita tahu saudara, bahwa kenapa kita tidak boleh makan daging korban. Alasan utamanya karena Yesua itu sangat keberatan. Dan kita mesti menghormati keberatan hatinya Yesua. Dan kita juga harus menghormati rasa tidak sukanya Yesua dengan daging korban. Karena bagi Yesua daging korban itu dianggap sebagai makanan yang dikorbankan atau dipersembahkan kepada berhala. Dan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu jelas bukan pengajarannya Yesua. Tapi pengajarannya siapa itu? Isabel. Di sini saudara perhatikan baik-baik. Saya harus memberitahu ini kenapa sebetulnya? Kalau saudara perhatikan setiap tahun itu selalu saya ulang-ulang. Yang pertama, karena masih banyak orang, bahkan anak-anak Bapak Yahweh yang belum tahu. Banyak loh, anak Bapak Yahweh yang sampai sekarang ini ternyata saudara. Begitu acara Hari Raya Korban, lalu rumahnya didatangi dan dikasih daging korban. Saudara ngerti? Pamer ke saya. Mari Pak Nino makan tongseng kambing. Mari Pak Nino makan sate kambing. Saya tanya, lah itu baru beli. Sate kambingnya beli di mana? Enak enggak? Saya pura-pura tanya begitu. Tapi saya ngerti itu mesti dari daging korban. Oh enggak Pak, saya baru dapat daging korban 5 kilo. Nah ini tak tongseng sama tak sate semua. Saya biarkan dulu makan. Begitu sudah selesai makan, saya ngomong, tahu enggak Pak? Daging korban itu tidak boleh kita makan. Bapak ngerti? Yesua itu sangat benci dengan orang yang makan daging korban. Masa Pak? Ya coba dibaca ini. Walah Pak, lah kok saya selama ini tidak pernah tahu. Bagaimana saudara? Ya, itu orang yang percaya Bapak Yahweh loh. Dan orang yang percaya Yesua. Yang pertama saya harus memberitahu dan mengulang-ulang. Karena setiap tahun itu ternyata walaupun sering saya sampaikan, ya tetapi saya memang menyadari saya menyampaikannya hanya di lingkup kita. Tapi karena sekarang kita sudah ada channel YouTube, maka yang mendengarkan kita tidak hanya dari tempat ini. Dan harus semua orang yang percaya Bapak Yahweh, bahkan orang Kristen dan Katolik, semua iman percaya harus mendengar hal ini. Karena di situ ada sesuatu yang tidak benar di hadapan Bapak Yahweh. Kemudian yang kedua saya harus memberitahu ini saudara. Nanti saudara akan tahu karena ada orang yang ngajar boleh makan daging korban. Ya, nanti saudara akan tahu. Tapi saya tetap tidak akan sebut namanya. Jadi makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala.
Sekali lagi, perhatikan ini baik-baik. Itu bukan pengajarannya Yesua, tapi pengajarannya Isabel, orang yang sangat dibenci oleh Yesua. Dan konsep daging korban yang dilakukan oleh umat Islam, ini juga bukan konsep iman percaya kita, saudara. Konsep korban yang mereka lakukan itu tidak sama dengan konsep iman percaya kita. Kalau iman kita itu sudah tidak perlu korban atau sudah tidak perlu mengorbankan binatang lagi. Karena apa? Karena Yesus sudah menggantikannya. Tubuh dan darah Yesus itulah yang Dia korbankan untuk menyelamatkan jiwa kita. Tubuh dan darah Yesus itulah yang Dia korbankan untuk menyelamatkan jiwa kita. Nah, karena kita itu sudah punya tubuhnya Yesus, kita itu sudah tidak perlu korban atau sudah tidak perlu mengorbankan binatang lagi. Karena untuk kita, Yesus itu sudah memberikan tubuhnya. Jadi dengan kata lain, untuk kita, Bapak Yahweh itu sudah menyediakan daging dari tubuh putranya Yesua, bukan daging binatang lagi. Untuk saudara dan saya yang secara khusus kita adalah orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh dan Yesua. Untuk kita, Bapak Yahweh itu sudah menyediakan daging yang adalah tubuh Yesua, bukan daging binatang lagi. Jadi dari sini saya rasa sangat jelas konsep korbannya itu sudah tidak sama. Nah, kalau kita sekarang sudah ngerti konsep korbannya tidak sama, ya kita jangan makan daging korban lagi, saudara. Karena apa? Karena kita sudah punya daging yang diberikan Bapak Yahweh khusus, yaitu tubuh Yesua HaMasiah. Ini yang pertama. Kenapa kita tidak boleh makan daging korban? Karena Yesua sangat keberatan dan Yesua sangat tidak suka kalau kita makan makanan yang dikorbankan dan kemudian dipersembahkan kepada berhala. Kemudian kenapa juga kita tidak boleh makan daging korban? Nah, seperti diketahui oleh semua orang, saudara, hari raya korban atau Idul Adha itu berangkat dari kisahnya Ibrahim yang akan mengorbankan Ismail kepada Allah. Sedangkan Allah Tuhan kita atau bukan? Bukan. Allah bukan Tuhan kita. Tapi hari raya korban atau Idul Adha itu berangkat dari kisahnya Ibrahim yang mau mengorbankan siapa? Ismail kepada Allah. Dan kita tahu sekali lagi, Allah itu bukan Tuhan kita. Dan sampai di sini saya rasa semakin jelas bahwa konsepnya itu betul-betul tidak sama dengan iman kita. Bagi Islam, yang mau dikorbankan siapa itu? Ismail. Sedangkan bagi kita yang mau dikorbankan siapa? Yitzhak. Tapi yang paling penting, saudara, kenapa kita tidak boleh makan daging korban? Karena bagi Islam korban itu dipersembahkan untuk Tuhan mereka yang bernama Allah sebelum daging korban itu dibagi. Begitu loh. Ya, jadi yang paling penting, kenapa kita tidak boleh makan daging korban? Karena bagi Islam korban itu dipersembahkan untuk Tuhan mereka yang namanya Allah sebelum dibagi. Jadi dipersembahkan dulu kepada Allah baru dibagi. Nah, masa kalau kita sudah ngerti yang beginian, masa yang beginian kita makan, saudara? Ya, Allah kan bukan Tuhan kita. Masa kita makan daging korbannya? Sedangkan hari ini kita diberitahu lagi bahwa sebelum daging korban itu disembelih, hewan korbannya itu akan dipersembahkan dulu kepada Allah, lalu disembelih. Dan setelah disembelih, daging sembelihannya itu akan dibagi-bagikan kepada orang. Jadi dipersembahkan dulu kepada Allah baru dibagi. Nah, kalau kita sudah ngerti ini,
Coba saudara renungkan, masa yang beginian kita makan. Sedangkan kita tahu Allah itu bukan Tuhan kita. Dan saya juga sudah pernah memberitahu soal nama Ibrahim. Begitu nama Abraham diganti dengan Ibrahim, saudara tahu, spirit atau rohnya itu sudah tidak sama lagi. Sekalipun orangnya sama. Saya sudah pernah memberitahu di tempat ini soal nama Ibrahim. Begitu yang pertama Abraham karena dia harus mengemban misi besar Bapak Yahweh. Dan dia ditetapkan menjadi bapak bangsa-bangsa. Yang pertama Abraham itu harus dikeluarkan dari Ur Kasdim dulu. Karena apa? Di Ur Kasdim itu tempatnya orang-orang penyembah berhala. Jangankan tetangganya Abraham, bapaknya sendiri yang namanya Terah itu juga seorang penyembah berhala. Tapi Bapak Yahweh punya misi sama Abraham. Cuman Bapak Yahweh ngomong begini atau Bapak Yahweh mengambil sikap begini. Kalau aku tetap berikan misiku untuk dikerjakan Abraham dari Ur Kasdim, misiku tidak akan jalan. Dan aku tidak mau misiku itu terkontaminasi dengan berhala-berhala yang ada di Ur Kasdim. Maka Abraham yang pertama, kalau saudara perhatikan perjalanan kehidupannya Abraham. Yang pertama Abraham itu dikeluarkan dulu dari Ur Kasdim. Betul? Dikeluarkan dulu dari Ur Kasdim. Begitu sudah dikeluarkan dari Ur Kasdim, nama Abraham diganti jadi siapa? Abraham. Ditambah satu huruf Ibrani, yaitu huruf He. Jadi Abraham jadi Abraham, maka dengan demikian Abraham itu sudah jadi Beselem Elohim atau sama dengan citranya Elohim, saudara-saudara sekalian. Artinya frekuensinya itu mau dibuat sama dulu sama Bapak Yahweh supaya Abraham bisa mengemban, bisa paham kenapa aku disuruh mengemban misi yang begitu besar ini. Kalau Abraham tidak disamakan dulu frekuensinya dengan Bapak Yahweh, ya Abraham tidak akan ngerti, saudara. Maksudnya disuruh keluar dari Ur Kasdim, maksudnya namanya dirubah, Abraham tidak akan ngerti. Namanya dirubah dari Abraham jadi Abraham. Tapi begitu Abraham dirubah oleh keturunannya Ismail jadi Ibrahim, saudara harus tahu bahwa spirit atau rohnya sudah tidak sama lagi dengan Abraham. Sekalipun orangnya masih sama. Tapi kita sudah diberitahu bahwa ketika nama Abraham itu dirubah jadi Ibrahim, Ibrahim sudah bukan Beselem Elohim lagi. Ibrahim itu bukan citranya Elohim lagi. Ibrahim itu bukan citranya Bapak Yahweh lagi. Padahal orangnya masih sama atau enggak? Sama. Tapi anehnya, begitu nama Abraham diganti Ibrahim, seketika itu juga spirit atau rohnya itu juga ikut berubah. Sekalipun orangnya masih sama. Dan seketika itu juga begitu nama Abraham dirubah oleh keturunannya Ismail jadi Ibrahim, maka saat itu Ibrahim bukan Beselem Elohim, bukan citra Elohim lagi, atau bukan citranya Bapak Yahweh lagi. Karena apa? Karena nilai gematria nama Ibrahim tidak 248 lagi, tapi berapa ini? 268. 268 ini dari mana? Nama Ibrahim itu ditulis dengan huruf Ibrani Alef, Yod, Bet, Res, He, Yod, Mem. Kalau Abraham nulisnya bagaimana? Tanpa dua huruf Yod ini. Jadi Alef, Bet, Res, He, Mem. Tapi kalau Ibrahim ada tambahan dua huruf Yod di sini. Maka dengan dua tambahan dua huruf Yod di sini,
Nilai gematrianya nama Ibrahim itu sudah tidak 248 lagi, tapi jadi 268. Dan 268 itu tidak sama dengan nilai gematria kata Beselem Elohim, yang artinya dalam citra Elohim, yang nilainya atau nilai kata Beselem Elohim itu berapa? 248. Dan perlu saudara ketahui juga, angka 268 itu adalah nilai gematria dari kata to be cut off, yang artinya apa ini? Untuk dipotong. Artinya apa? Dipotong di sini. Ini artinya janji Bapa Yahweh tentang kekekalan atau tentang hidup kekal atau tentang Syamayim. Dan hidup kekal atau Syamayim atau surga itu tidak lain berbicara tentang keselamatan. Janji Bapa Yahweh tentang keselamatan dipotong atau diputus Bapa Yahweh tidak sampai atau tidak berlaku untuk keturunan Ismail yang sekarang ini merubah nama Abraham jadi Ibrahim. Yang merubah nama Abraham jadi Ibrahim siapa? Keturunannya Ismail. Benar enggak sih? Masa janji Bapak Yahweh tentang keselamatan itu dipotong, diputus, dan jadi tidak berlaku untuk keturunannya Ismail dan hanya berlaku untuk keturunannya Yitzhak? Coba kita buktikan bersama-sama. Kita buka di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal ke-17 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-21. Di situ dikatakan, lalu Abraham berkata kepada Elohim, biarlah Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Namun Elohim berfirman, Sarah istrimu pasti akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau harus memanggil namanya siapa? Yitzhak. Dan aku akan meneguhkan apa itu? Perjanjianku dengannya sebagai perjanjian yang kekal bagi benihnya sesudah dia. Dan mengenai Yismael, aku telah mendengarkan engkau. Lihatlah, aku telah memberkatinya, dan aku akan membuatnya beranak cucu dan membuatnya sangat banyak. Ia akan melahirkan 12 raja, dan aku telah membuatnya menjadi bangsa yang besar. Perhatikan ayat 21. Tetapi perjanjianku, aku membangunnya dengan siapa itu? Dengan Yitzhak yang akan Sarah lahirkan bagimu tahun depan pada waktu seperti ini. Pertanyaannya itu perjanjian apa? Kalau saudara perhatikan di situ, perjanjiannya tidak lain adalah perjanjian tentang kekekalan. Itu bisa saudara lihat di ayat yang ke-19. Ya. Dan engkau harus memanggil namanya Yitzhak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengannya sebagai perjanjian yang kekal. Jadi janji Bapak Yahweh soal keselamatan itu tidak berlaku untuk keturunannya Ismail. Tapi janji keselamatan Bapak Yahweh hanya berlaku untuk keturunan Yitzhak. Sekarang saya mau tanya, kira-kira saudara itu keturunannya siapa? Kita itu keturunannya Yitzhak, saudara-saudara sekalian. Dan saudara, kalau kita sudah ngerti kita itu keturunannya Yitzhak, perhatikan baik-baik. Sebagai keturunannya Yitzhak, Yitzhak keturunannya tidak makan daging korban. Ngerti saudara? Keturunan Yitzhak itu tidak makan daging korban. Karena apa? Karena untuk keturunannya Yitzhak sudah disediakan tubuh Yesua Hamasyah. Jadi kita yang adalah keturunannya Yitzhak itu sudah tidak butuh daging binatang yang dikorbankan lagi, saudara. Kita itu keturunannya Yitzhak. Dan keturunannya Yitzhak itu sudah tidak butuh daging binatang yang dikorbankan lagi. Karena kita sudah dikasih tubuhnya Yesua yang menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kenapa kita itu tidak boleh makan daging korban.
Yang kedua itu berangkat dari kisahnya Ibrahim yang mau mempersembahkan Ismail. Sedangkan bagi kita yang mau dipersembahkan oleh Abraham kepada Bapak Yahweh adalah Yitzhak. Jadi sudah beda konsep dan tidak sama. Tetapi ternyata setelah kita belajar lebih dalam masuk ke akar Ibrani, kita dibuat ngerti saudara bahwa ketika konsep ini sudah berbeda, kita ngerti bedanya ada di mana. Termasuk kita dibuat ngerti ternyata bedanya di soal nama Abraham dan Ibrahim. Itu sudah jadi masalah besar di mata Bapak Yahweh. Yang benar itu Abraham, jangan diganti Ibrahim. Kalau kita perhatikan perjalanan kehidupannya Abraham, namanya itu dari Avram sampai dirubah jadi Abraham, ditambahi he, supaya nilai gematrianya itu bisa sama dengan nilai gematria kata Besalem Elohim. Dalam citra Elohim, dalam serupa dengan Bapak Yahweh gitu loh, ketaatannya. Jadi kalau kita perhatikan itu jangan diganti dengan nama lain. Dengan Ibrahim tidak bisa. Karena begitu diganti sudah tidak Besalem Elohim lagi. Nah lalu masih berkaitan dengan daging korban. Saudara-saudara sekalian, saya mendengar ada orang yang beranggapan, bahkan orang itu tidak hanya beranggapan, tapi orang itu juga mengajar bahwa kalau kita mau makan daging korban atau makan makanan tahlilan atau bingkisan tahlilan, itu tidak jadi masalah. Ya. Ada orang yang belum lama ini saya dengar, dan orang itu bukan orang Kristen loh saudara, tapi dia juga seorang pengagung Yahweh. Saya dengar katanya orang itu menganggap, bahkan dia mengajar tidak masalah kita makan daging korban, atau mungkin kalau diperluas lagi bisa jadi juga tidak masalah kalau kita orang yang percaya Bapak Yahweh dan Yesua itu juga makan makanan tahlilan atau bingkisan tahlilan. Nah alasannya apa? Orang ini beralasan karena nama Yesua itu berkuasa. Dan nama Yesua itu sanggup menyucikan. Nama Yesua itu sanggup menguduskan. Nama Yesua sanggup mentahirkan. Dan nama Yesua sanggup memberkati semua makanan itu. Alasannya seperti itu saudara. Tapi saya sebut ini sebetulnya alasan klise. Alasan yang sudah lama, tapi ini alasan yang sebetulnya klise, tapi ngawur, saudara-saudara sekalian. Dia beralasan nama Yesua itu kan nama yang berkuasa. Kita harus percaya. Begitu kita doakan daging korban yang kita masak, maka daging korban itu akan disucikan, dikuduskan, dan diberkati oleh nama Yesua. Pertanyaannya, benarkah demikian? Saya katakan memang betul. Nama Yesua itu nama yang sangat berkuasa. Amin. Saudara percaya enggak? Nama Yesua itu nama yang sangat berkuasa. Dan nama yang paling berkuasa, itulah nama Yesua. Dan saya katakan juga nama Yesua itu juga mampu mentahirkan dan memberkati apapun. Bahkan tidak hanya mentahirkan dan memberkati makanan tok. Nama Yesua itu mampu mentahirkan dan memberkati apapun. Kalau saudara punya iman percaya, saudara mau tahirkan air laut, bisa. Asal imanmu segede apa? Biji sesawi saja. Sekalipun wujudnya kecil tapi penuh. Ya, saudara mau tahirkan air laut, tiba-tiba air laut itu begitu dicicip rasanya tawar. Bisa enggak kira-kira? Pakai nama Yesua? Bisa. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesua. Asal iman saudara penuh, bulat penuh. Maka saya katakan memang betul nama Yesua itu nama yang berkuasa dan mampu mentahirkan dan memberkati apapun. Tidak hanya makanan yang bisa ditahirkan dan diberkati Yesua. Tapi pertanyaannya, kamu tahu dari mana
Yesua mau mentahirkan dan memberkati daging korban, saya mau tanya, kamu tahu dari mana? Yesua itu mau mentahirkan dan memberkati daging korban. Mana mungkin Yesua itu mau memberkati daging korban, sedangkan Yesua tahu daging itu bukan dikorbankan untuk Bapak Yahweh, tapi untuk Allah. Nah, direnungkan sampai di situ. Memang betul, nama Yesua itu nama yang berkuasa, dan itu alasannya orang-orang yang saya perhatikan sudah dikasih tahu setiap tahun mendekati hari raya korban. Saya sering memberitahu, nanti kalau sampai dikasih daging korban jangan dimakan. Tapi saya dapat informasi tetap dimakan. Saya perhatikan alasan nama Yesua berkuasa, mampu mentahirkan dan memberkati daging korban. Itu sebetulnya alasannya orang-orang yang semua dimakan. Gitu loh. Sudah dikasih tahu kebenarannya tentang daging korban, tapi nekat tetap dimakan. Saya sebut ini orang-orang yang mulutnya geragas. Dia tidak memikirkan keberatan dan sakit hatinya Yesua. Bapak Yahweh itu sudah kasih daging dari tubuh putranya sampai tercabik-cabik hanya untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Tapi begitu dikasih daging korban, langsung dimasak dan dimakan. Saya tidak yakin orang-orang yang tidak menghargai pengorbanan Yesua dengan makan daging korban ini nantinya bisa masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Terus terang saya tidak yakin saudara mereka akan diselamatkan. Karena apa? Setiap tahun itu selalu terulang. Bahkan saya pernah melayani seseorang yang sudah saya kasih tahu setiap tahun, dia ngerti saya selalu ngajar seperti ini. Tapi begitu tahun itu ada pembagian daging korban, dia makan. Saudara tahu? Bapak Yahweh itu sebetulnya masih sayang dengan orang itu. Orang itu ditegur, diajar keras Bapak Yahweh. Dia sakit hampir mati. Saya tanya, kamu jujur sama saya. Kamu makan daging korban toh? Iya, saya makan. Siapa saja yang makan? Dia sebutkan saya, istri saya, anak-anak saya, semuanya makan daging korban. Nah, kenapa kamu makan? Kamu ngerti tidak? Saya itu selalu ngajar apa? Saya selalu mengasihi kamu dengan mengajar yang benar. Kamu ngerti kan? Saya selalu ngajar, jangan sekali-sekali makan daging korban. Kenapa kamu nekat makan daging korban? Lah habis gimana? Tidak ada lauk untuk saya makan. Nganggu ya. Saya bilang begitu. Saya malam-malam kalau tidak ada lauk, pakai garam saudara. Sego mbek uyah enak. Nasi sama garam itu gurih loh. Yang penting kan tidak setiap hari, masa setiap hari tidak ada lauk terus. Saya ngomong tidak ada lauk, pakai garam. Ngerti tidak kamu? Kamu sudah menyakiti hati Yesua. Dan jujur coba saya tanya. Itu kamu lakukan setiap tahun toh? Iya benar. Nah sekarang saya tanya, meh piye saiki? Jalukmu apa? Ya, saya tanya, jalukmu apa sekarang? Ya minta sembuh. Berani janji enggak? Setelah ini saya ajak pemberesan dengan Bapak Yahweh. Kita berdoa, kita adakan mintakan pendamaian dari Tuhan. Setelah itu tahun depan kamu tidak akan mengulang yang sama. Ya saya janji. Ya kita lihat saja. Jadi saya hanya mau tanya, yang ngajar ini bukan orang Kristen loh. Ini orang pendeta pengagung Yahweh. Kalau betul itu informasinya yang masuk ke saya seperti itu. Dia mengatakan nama Yesua itu nama yang penuh kuasa. Pasti sanggup mentahirkan daging korban. Ya memang. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa ditahirkan oleh Yesua. Dan nama Yesua, semuanya bisa ditahirkan. Tapi pertanyaannya saya cuma mau tanya, kamu tahu dari mana Yesua mau mentahirkan dan memberkati daging korban itu, kamu tahu dari mana? Gitu loh.
Kalau saya mana mungkin Yesua itu mau memberkati daging korban. Sedangkan Yesua tahu daging itu bukan dikorbankan untuk Bapak Yahweh tapi untuk Allah. Jadi mikir, ya, jangan sok tahu. Tidak mungkin Yesua itu mau memberkati daging korban atau makanan bingkisan tahlilan. Oh, tidak mungkin. Saya percaya Yesua tidak akan pernah mau menguduskan, mentahirkan dan memberkati daging korban. Wong daging korban itu tidak dikorbankan untuk Bapak Yahweh tapi untuk Allah. Saya yakin Yesua tidak akan pernah mau memberkatinya. Jadi mikirlah sedikit ya, jangan sok tahu. Saya yakin tidak mungkin mau Yesua itu memberkati daging korban. Karena semua itu tidak dipersembahkan kepada Bapak Yahweh, tapi dipersembahkan kepada Allah. Jadi kalau semua makanan itu tidak dipersembahkan untuk Bapak Yahweh, ya tidak mungkin Yesua itu mau memberkati daging korban dan makanan tahlilan. Jangankan daging korban, saudara, yang dari orang yang tidak percaya Bapak Yahweh dan Yesua. Jangankan daging korban yang dari iman percaya atau dari orang yang tidak percaya Bapak Yahweh dan Yesua. Yang dari orang percaya Bapak Yahweh saja. Saudara ngerti? Bapak Yahweh itu tidak asal mau menerima persembahan korbannya. Coba saudara perhatikan kasusnya siapa? Kain. Coba saudara lihat kasus persembahannya Kain atau Kain yang ditolak Bapak Yahweh. Padahal Kain itu orang percayanya Bapak Yahweh atau tidak? Kain itu percaya sama Bapak Yahweh atau percaya sama Allah? Bapak Yahweh. Kain itu orang yang percaya kepada Bapak Yahweh dan Yesua. Tapi persembahannya diterima atau ditolak itu? Ditolak. Saya yakin saudara, sekalipun memang persembahan Kain ditolak, orang beranggapan karena Kain itu persembahannya waktu dibakar asapnya tidak membumbung tinggi ke langit yang adalah simbol dari Syamayim. Sebetulnya bukan soal itu. Tapi persembahannya Habel diterima karena di dalam persembahannya Habel itu ada unsur kehidupan. Apa unsur kehidupannya? Darah di dalam anak domba yang disembelih oleh Habel. Tapi saya tetap yakin ketika mau sama-sama mempersembahkan, memberikan persembahan, Kain dan Habel, baik Kain dan Habel pasti akan memilih yang terbaik. Kalau Habel disebutkan memilih apa? Domba yang terbaik. Kain pun saya yakin juga, dia akan pilih sayur-sayuran yang terbaik. Dia akan lihat ada uletnya apa enggak ini. Dia lihat bolong-bolong enggak ini. Dia teliti betul, dia cari yang paling bagus dan paling baik untuk dipersembahkan kepada Bapak Yahweh. Jadi persembahannya Kain itu baik atau tidak sebetulnya? Sajane bentuk fisiknya bagus. Tapi kita bisa melihat Kain orang yang percaya Bapak Yahweh saja, persembahannya tidak diterima. Nah ini menunjukkan Bapak Yahweh dan Yesua itu tidak sembarangan menerima korban persembahan. Ya, jangankan dari orang yang tidak percaya Bapak Yahweh, yang percaya Bapak Yahweh saja, persembahannya belum tentu diterima. Jadi kalau Bapak Yahweh dan Yesua itu tidak mau sembarangan menerima persembahan, saya juga yakin untuk memberkatinya pun Yesua itu juga tidak mau sembarangan memberkati semua makanan. Ya, perhatikan ini baik-baik. Kalau dari persembahannya orang yang percaya Bapak Yahweh saja, Bapak Yahweh masih menolak. Apalagi dari orang yang tidak percaya Bapak Yahweh. Yang jelas-jelas itu tidak dikorbankan kepada Bapak Yahweh. Dari situ kita bisa melihat Bapak Yahweh dan Yesua itu bukan tipe Tuhan yang sembarangan menerima persembahan. Oh tidak.
Dan dari situ juga saudara, kita bisa melihat bahwa Yesua pasti juga tidak sembarangan mau memberkati semua makanan. Karena apa? Karena daging korban tidak kosher untuk kita konsumsi. Karena apa? Karena daging itu tidak dipersembahkan kepada Bapak Yahweh, tapi dipersembahkan kepada Allah, saudara-saudara sekalian. Jelas Yesua pasti tidak mau memberkati daging korban. Wong daging korban itu tidak kosher. Masa Yesua mau memberkati makanan yang tidak kosher? Jelas tidak mungkin. Yesua saja makannya kosher tidak kira-kira? Pasti kosher, karena Yesua itu juga pengajar Torah. Karena dia pengajar Torah, dia juga jadi pelaku Torah. Nah, ketika Torah mengajarkan tentang hukum kasrut, hukum yang mengatur pola makan yang benar sesuai Torah, Yesua pasti akan taat dan tunduk dengan hukum kasrut. Dia juga akan melakukan makan makanan yang kosher. Nah, kalau Yesua makanannya kosher, saya yakin Yesua pasti tidak mau memberkati makanan yang tidak kosher. Dan daging korban itu makanan yang tidak kosher, saudara. Jadi jelas tidak mungkin Yesua mau memberkati daging korban itu. Nah, ini untuk daging korbannya, saudara. Lalu bagaimana? Sampai di sini dulu. Kira-kira saudara bisa mengikuti dan memahami enggak pengajaran malam ini? Bisa? Ya, jadi kalau bisa, besok nek dikasih daging korban dimakan atau enggak? Tenane. Jadi saudara-saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Hari ini kita diberitahu, Yesua sangat tidak suka dan dia sangat keberatan kalau kita orang-orang percayanya itu makan daging korban. Ini untuk daging korbannya, saudara. Lalu bagaimana dengan acara korban atau prosesi penyembelihan hewan korbannya? Pertanyaannya, bolehkah kita terlibat? Pak, saya tidak makan daging korban, tapi saya ikut bantu beleh daging korbannya. Boleh enggak, Pak? Kira-kira pertanyaannya kalau saya sederhanakan seperti itu, saudara. Ya, jadi bagaimana dengan acara korbannya atau prosesi penyembelihan hewan korbannya? Bolehkah kita terlibat? Kalau daging korbannya saja tidak boleh kita makan, apalagi acara atau prosesi penyembelihannya. Itu juga tidak boleh kita sampai terlibat di situ. Karena apa? Karena itu semua adalah ritual. Perhatikan baik-baik. Dan di setiap ritual pasti ada rohnya di situ. Dan roh yang ada di ritual penyembelihan hewan korban sudah bisa saya pastikan yang ada di situ bukan rohnya Bapak Yahweh, tapi rohnya siapa? Rohnya yang dikasih korban, yang tidak lain adalah roh Allah. Nah, di sini saudara, jangan sekali-sekali kita bawa-bawa yang namanya toleransi. Karena apa? Ini soal iman. Dan soal iman itu tidak boleh ditoleransikan sama sekali. Jadi kalau saudara bertanya, saya tidak makan daging korbannya, tapi saya ikut beleh daging korbannya, boleh enggak, Pak? Tidak boleh. Karena apa? Karena kalau daging korbannya saja tidak boleh kita makan, apalagi acara atau prosesi penyembelihannya juga tidak boleh kita terlibat sama sekali. Tidak boleh. Karena prosesi penyembelihan hewan korban itu adalah ritual. Nah, ini kita mesti ngerti. Di setiap ritual itu pasti ada rohnya. Dan roh yang ada di ritual penyembelihan hewan korban sudah bisa dipastikan rohnya itu bukan rohnya Bapak Yahweh, tapi rohnya Allah, rohnya yang dikasih korban. Gitu loh. Kalau kita berkorban untuk Bapak Yahweh, maka roh yang datang itu siapa? Seperti tadi saudara. Saudara memuji-muji Bapak Yahweh.
saudara menyembah dan bermazmur bagi nama Yahweh dan Yesua. Itu kan artinya saudara sedang memberikan apa? Korban puji-pujian dan penyembahan dan mazmur. Yang datang melawat kita malam ini rohnya siapa berarti? Rohnya Bapak Yahweh, saudara, bukan roh yang lain. Karena yang dikasih korban pujian dan penyembahan rohnya Bapak Yahweh, saudara-saudara sekalian. Maka kalau orang-orang yang katanya orang percaya Tuhan itu masih sembah-sembah dan memuji-muji nama dua berhala yang dari Arab dan Yunani itu, saya yakin yang datang dalam pujian mereka ya siapa? Ya berhala itu. Roh-roh yang dari Arab dan dari Yunani itu. Hati-hati loh. Siapa yang kita puji, siapa yang kita sembah, itulah yang sedang kita percayai. Dan siapa yang sedang kita puji dan kita sembah, itulah yang sedang kita undang untuk hadir dalam kehilat. Maka kita harus memuji dan menyembah nama yang benar. Nama Yahweh dan Yesua. Jadi tidak boleh kita ikut prosesi penyembelihannya karena itu sebuah ritual. Dan di sini saya juga ingin memberitahu dengan tegas, jangan sekali-sekali, jangan sok-sokan kita itu bawa-bawa toleransi. Karena ini urusannya dengan iman. Urusannya sama iman. Dan soal iman itu tidak boleh ditoleransikan sedikit pun. Coba kita baca bersama-sama di dalam kitab Efesim atau kitab Efesus pasal kelima, ayat yang kelima sampai dengan yang ke-11. Di situ dikatakan, sebab kamulah yang mengetahui hal ini, bahwa setiap orang cabul atau yang cemar atau orang serakah yang adalah penyembah apa? Berhala, dia tidak memiliki warisan dalam kerajaan Hamasyah dan Elohim. Biarlah tidak seorang pun menipu kamu dengan kata-kata kosong. Sebab karena hal-hal itulah murka Elohim turun ke atas anak-anak durhaka. Karena itu janganlah kamu menjadi semitra dengan mereka. Yang dimaksud semitra dengan mereka, mereka itu di situ siapa? Para penyembah berhala. Sebab dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang terang di dalam Tuhan. Berjalanlah sebagaimana anak-anak terang. Sebab buah roh ada dalam setiap kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dengan membuktikan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan janganlah turut bersekutu dalam pekerjaan-pekerjaan kegelapan yang tak berbuah, tetapi justru sebaliknya tempelaklah. Kita baca sama-sama saudara ya, ayat 11. Kita baca Alef, Bet, Gimel. Dan janganlah turut bersekutu dalam pekerjaan-pekerjaan kegelapan yang tidak berbuah, tetapi justru sebaliknya tempelaklah. Saya mau tanya, di situ kita harus ikut atau tidak boleh ikut saudara dengan pekerjaan kuasa kegelapan? Ayo, saya tanya, di situ kita harus ikut atau tidak? Tidak boleh. Saya harus memberitahu ini saudara. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, saya mendengar ada pendeta yang mengajar. Tidak masalah kita ikut dalam acara kurban. Tidak masalah kita ikut terlibat atau ikut berpartisipasi dalam acara kurban. Alasannya toleransi. Heran saya saudara, yang buat saya heran, yang bikin saya heran. Jelas-jelas orang tahu itu ritual dan dia tahu di setiap ritual pasti ada rohnya dan roh yang ada di situ roh Allah. Tapi heran saya, pendeta ini mengajar bahwa kita boleh ikut berpartisipasi atau ikut terlibat atau mungkin boleh ikut jadi panitia dalam acara korban. Katanya untuk toleransi, saudara-saudara sekalian. Tetapi dengan tegas
Saya katakan pengajaran ini pengajaran ngawur dan salah. Sekalipun yang mengajar ini juga orang yang percaya Bapak Yahweh. Tetapi dengan tegas saya katakan pengajaran ini pengajaran ngawur. Dan bisa saya katakan ini juga termasuk pengajaran sesat, saudara. Karena apa? Karena orang ini sedang ngajari orang yang mendengarkan pengajarannya itu main api dengan iman. Dan orang ini sedang ngajari orang yang mendengarkan pengajarannya main api dengan Bapak Yahweh. Asal orang itu tahu. Sebetulnya ketika dia mengatakan kita itu boleh berpartisipasi. Kita boleh dan bahkan kita harus terlibat dalam ritual-ritual iman percaya lain. Satu di antaranya acara korban. Karena kita jadi anak Bapak Yahweh itu harus jadi terang. Nah caranya bagaimana kita bisa jadi terang? Kita bisa membaur kalau kita tidak toleransi. Katanya begitu, saudara. Tetapi dengan tegas saya tidak peduli. Saya katakan pengajaran ini pengajaran ngawur. Dan pengajaran ini juga pengajaran sesat. Kenapa saya katakan sesat? Karena orang ini sedang ngajari orang yang mendengarkan pengajarannya itu apa? Main api dengan imannya. Dan dia juga sedang ngajari orang yang mendengarkan pengajarannya main api dengan Bapak Yahweh. Main apinya di mana? Hari raya korban yang dilakukan oleh umat Islam itu bukan hari rayanya Bapak Yahweh. Ada hari rayanya Bapak Yahweh yang ke-8, saudara. Setelah Sukot, Idul Adha. Ada begitu? Tidak ada. Jadi hari raya korban yang dilakukan umat Islam itu bukan hari rayanya Bapak Yahweh. Bukan juga hari rayanya orang yang ngajar itu. Dia ngerti Idul Adha, hari raya korban, itu bukan hari rayanya. Bukan hari rayanya orang yang ngajar itu. Tapi anehnya orang itu ngajar bahwa kita anak-anak Bapak Yahweh boleh ikut berpartisipasi dalam acara korban. Katanya untuk apa? Toleransi. Ini bukan toleransi, tapi ini sok toleransi. Ngawur toleransinya. Supaya apa? Supaya dilihat biar kelihatan toleransinya itu tinggi gitu loh, saudara. Laiman kok ditoleransikan, tidak ngawur ini jenenge. Ini bukan toleransi, tapi ini sok toleransi, ngawur toleransinya. Kenapa saya katakan ngawur? Karena iman kok ditoleransikan. Nah, ngawurnya di situ, saudara-saudara sekalian. Ini toleransi, tapi tidak pada tempatnya. Toleransi yang tidak pada acaranya. Terkecuali kalau kita merayakan acara 17-an. Kita rayakan bersama-sama dengan semua orang dari semua iman percaya. Itu tidak masalah. Dan kalau kita mau toleransi di acara 17-an, itu benar. Tidak masalah. Karena apa? Karena acara 17-an tidak ada sangkut pautnya dengan iman percaya kita. Tapi kalau acara korban itu jelas ritual iman percaya, satu kepercayaan. Nah, kalau kita ikut berpartisipasi, sama saja kita sedang apa? Mempersekutukan atau kita membawa hidup kita dalam pekerjaan-pekerjaan yang dikatakan tadi apa? Pekerjaan kegelapan, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau orang ini mengatakan toleransi, ini toleransi yang ngawur, yang tidak pada tempatnya dan pada acaranya. Kalau ada sangkut pautnya dengan ritual iman percaya, ya jangan sekali-kali kita toleransikan iman kita. Cara kita menghormati ritual iman percaya lain, itu tidak harus dengan mentoleransikan iman kita, saudara. Tidak harus dengan kita mengikuti ritual mereka, tidak harus. Cara kita, kalau kita ingin menghormati iman percaya lain,
cara kita menghormati itu tidak harus dengan mentoleransikan iman kita dan tidak harus dengan kita mengikuti ritual iman percaya lain. Tapi ketika kita biarkan mereka melakukan ritual mereka, dan ketika mereka melakukan ritual mereka, di situ kita tidak mengganggu, di situ sebetulnya kita sedang menghormati iman percaya lain. Jadi jangan sembarangan ngomong toleransi. Dipikir dulu kalau mau bawa-bawa toleransi. Karena iman itu tidak boleh ditoleransikan, saudara. Kalau kita mau menghormati iman percaya lain, kita biarkan. Bahkan turunan kata dari toleransi. Ada toleransi, ada kata menoleransikan. Kata menoleransikan itu artinya apa? Membiarkan. Artinya apa? Membiarkan apa? Membiarkan satu di antaranya orang dari iman percaya lain melakukan ritual agamanya atau ritual iman percayanya. Dan di situ kita jangan ganggu atau kita tidak ganggu. Nah, itu kita sudah disebut toleransi yang benar itu seperti itu, dengan membiarkan orang dari iman percaya lain melakukan ritual iman percaya atau keagamaannya, tapi di situ kita tidak mengganggu. Di situ kita sudah disebut toleransi dan kita juga sudah disebut sedang menghormati iman percaya lain, saudara-saudara sekalian. Sampai di sini, mungkin ada di antara kita yang bertanya begini, Pak, tapi bagaimana kalau mereka protes karena saya tidak ikut berpartisipasi dalam acara ritual keagamaan mereka? Dan di situ karena saya tidak mau ikut dalam ritual acara keagamaan mereka, terus saya dianggap tidak menghormati mereka. Ini bagaimana, Pak? Kira-kira saya mau tanya sama saudara, jawabnya bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan pertanyaan yang seperti ini? Karena saya juga sering menerima pertanyaan yang seperti ini. Lah tapi Pak, saya itu hidup di satu kampung yang mayoritas itu iman percayanya dari Kedar, tidak sama dengan saya, Pak. Kalau saya tidak ikut acara ritual keagamaan mereka, nanti saya bisa dianggap tidak menghormati mereka. Terus bagaimana, Pak? Saya mesti mengatakan apa kepada mereka? Coba, barangkali ada di antara saudara yang bisa mengatakan atau menjawab. Kira-kira kita mesti ngomong apa, saudara? Sesuai kitab Alef Kepah atau sesuai kitab 1 Petrus 3 ayat 15. Kita jawab dengan bijaksana. Kita katakan seperti ini. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya tidak menghormati Anda hanya karena saya tidak mengikuti ritual dan hari raya Anda? Sedangkan hari raya dan ritual Anda itu tidak saya imani. Ya, kita katakan seperti itu. Kalau kita diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, kita katakan seperti ini. Jangan kita jawab dengan emosi. Tidak perlu, saudara. Tapi kita jawab dengan bijaksana seperti kitab Alef Kepah atau kitab 1 Petrus 3 ayat 15-16 memberitahu kita. Kita katakan, bagaimana Anda itu bisa mengatakan saya tidak menghormati Anda hanya karena saya tidak mengikuti ritual dan hari raya Anda. Sedangkan hari raya dan ritualnya tidak saya imani. Justru dengan saya tidak mengikuti ritual hari raya Anda, itu artinya saya tidak intervensi dengan keyakinan atau agama Anda. Dan saya juga tidak protes kok kalau Anda tidak ikut dalam ritual iman percaya saya. Ya, kita katakan seperti itu, saudara. Atau saya sebut kita jawab seperti itu. Jadi kita itu tidak perlu takut dikatakan tidak toleransi, terus kita ngapain? Kita seolah-olah saya sebut apa?
ngolor. Ngolor itu apa? Ngerti ngolor? Ngolor itu caper, cari perhatian dari kaum mereka. Cari perhatiannya bagaimana ngolornya? Ikut berpartisipasi dalam acara kurban. Padahal ritual dan hari rayanya tidak diimani oleh Bapak Pendeta itu. Dan Bapak Pendeta itu juga ngerti. Dia punya hari raya itu 7, bukan 8. Tidak ada Idul Adha setelah Sukot. Setelah Sukot ya berhenti. Baru beberapa bulan kemudian masuk dalam hari raya yang memang bukan 7 hari raya, tetapi juga boleh kita rayakan atau peringati. Apa itu? Hari raya Hanukkah atau hari raya penyalaan pelita menorah untuk memperingati mujizat minyak selama 8 hari. Jadi kita katakan seperti ini. Dan kita itu tidak perlu takut saudara, dikatakan tidak toleransi hanya karena kita tidak terlibat dalam acara atau ritual iman percaya lain. Karena apa? Kita harus tahu juga, dan ini kita pegang baik-baik. Karena setiap iman percaya itu sudah punya ketentuannya masing-masing untuk ritual keagamaannya. Sudah punya aturannya masing-masing untuk ritual keagamaannya. Dan ketika masing-masing iman percaya sedang melakukan ritualnya dan orang dari iman percaya lain tidak ikut melakukan ritualnya, mereka tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dipermasalahkan. Kita mesti ngerti, masing-masing iman percaya itu sudah punya ketentuannya sendiri-sendiri untuk ritual keagamaannya. Sudah punya aturannya sendiri-sendiri untuk ritual keagamaannya. Dan ketika masing-masing iman percaya itu sedang melakukan ritualnya, terus ada orang lain yang tidak ikut melakukan ritual dari iman percaya itu, maka orang lain yang tidak ikut melakukan ritual dari iman percaya yang bukan dia imani, orang yang tidak ikut ini tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dipermasalahkan. Tidak bisa. Karena kalau mereka mempermasalahkan, justru orang yang mempermasalahkan ini bisa kena pasal, saudara. Karena apa? Karena saudara dan saya, kita dan semua orang itu punya hak yang dilindungi undang-undang. Jadi tidak perlu kita itu takut dianggap tidak toleransi. Terus kita toleransikan iman kita dengan mengikuti ritual iman percaya lain. Dan tidak perlu juga kita toleransikan iman kita dengan mengikuti acara kurban dalam beberapa hari ke depan. Saya menduga saudara, saya menduga ini ya, mungkin orang yang ngajar toleransi boleh ikut acara kurban ini, mungkin dia berpikir seperti ini. Dia berpikir dengan kita membantu iman percaya lain melakukan ritualnya, dia berpikir Bapak Yahweh itu senang saudara. Ya, dia berpikir Bapak Yahweh itu bangga. Dia berpikir Bapak Yahweh di surga itu akan ngomong apa? Oh anakku, waduh, kamu memang luar biasa sekali, ya. Kamu sangat luar biasa toleransinya. Wah, aku senang sama kamu, aku bangga sama kamu nak, karena kamu toleransinya sangat tinggi sekali. Jari sopo. Dia pikir Bapak Yahweh itu senang dan bangga ketika dia toleransi ikut acara kurban. Dan dia ngajar, kita harus toleransi. Begitu. Dia berpikir Bapak Yahweh itu senang dan Bapak Yahweh bangga ketika dia mentoleransikan imannya. Siapa bilang Bapak Yahweh bangga dengan iman yang ditoleransikan? Asal orang itu tahu, Bapak Yahweh ketika melihat sikap seperti ini, Bapak Yahweh itu sangat muak dan jijik.
Bapak Yahweh itu benci dengan sikap yang seperti ini. Karena apa? Karena sikap seperti ini bukan sikap yang menunjukkan ketegasan iman, saudara. Kalau saya tidak mau digoyang kayak apapun, tidak mau. Diincipi ora apa-apa. Oh tidak, sorry. Toleransi. Cara saya toleransi tidak seperti itu. Saya punya cara sendiri untuk saya bertoleransi. Saya akan biarkan iman percaya lain melakukan ritual keagamaannya. Di situ saya tidak akan ganggu mereka. Itulah bentuk toleransi saya. Tapi kalau saya disuruh ikut membantu, mohon maaf. Kenapa saya mesti membantu? Wong ritual dan hari rayanya saja tidak saya imani. Nah, kalau saya membantu itu kan bertentangan dengan iman saya. Kalau saya mohon maaf, tidak mau, saudara. Ya, jangan saudara beranggapan Bapak Yahweh itu bangga. Kalau saudara bisa toleransi, siapa bilang Bapak Yahweh itu bangga dengan sikap toleransi untuk iman percaya seperti ini? Bapak Yahweh itu muak dengan sikap yang seperti ini. Bahkan dia jijik dengan orang yang sikapnya seperti itu. Karena sikap seperti itu sangat jelas menunjukkan kalau orang itu tidak punya ketegasan di dalam imannya. Padahal saudara, murid-murid Yesua dan rasul-rasul zaman dulu itu tidak ada yang ngajar supaya kita ikut berpartisipasi dalam ritualnya iman percaya lain. Tidak ada. Ya, saya coba selidiki murid-murid Yesua dan rasul-rasul zaman dulu, tidak ada yang ngajar supaya kita ikut berpartisipasi dalam ritualnya iman percaya lain. Saudara tahu Yosef? Yosef itu siapa? Yusuf. Yusuf itu apanya Mesir? Yusuf itu bisa saya katakan gubernurnya Mesir. Berarti dia nomor 2 setelah presiden atau rajanya Mesir kala itu. Termasuk orang yang punya jabatan tinggi enggak si Yusuf ini atau Yosef ini? Punya. Tapi pernah keluar dari mulutnya Yosef, aku akan membangun kuil ini. Aku akan membangun kuil itu di Mesir. Pernah saudara? Tidak pernah. Sekalipun dia seorang yang bisa saya katakan gubernurnya Mesir, tapi dari mulut Yosef yang benar, tidak pernah mengatakan aku akan membangun kuil penyembahan berhala di sini, aku akan bangun kuil penyembahan berhala di situ dan di mana-mana. Tidak pernah keluar dari mulutnya Yosef atau Yusuf. Kenapa? Karena Yosef waktu itu bukan tipe orang yang suka ngolor. Ngerti ngolor? Ngolor itu cari perhatian gitu loh. Sama Raja Mesir. Tidak. Bahkan Yosef itu menunjukkan ketegasan imannya di Mesir. Sekalipun aku itu diizinkan Bapak Yahweh dibuang dan akhirnya aku sampai ke Mesir, tapi aku tidak pernah mentoleransikan imanku. Aku tidak pernah mencetuskan bangun kuil di sini, bangun kuil di situ. Tidak pernah sama sekali keluar dari mulutnya Yosef atau Yusuf. Jadi kalau kita lihat murid-murid Yesua, rasul-rasul, rabi-rabi, nabi-nabi zaman dulu, itu tidak ada yang ngajar mentoleransikan imannya untuk berpartisipasi untuk ritual iman percaya lain. Bahkan kalau kita perhatikan ritual yang arahnya tidak ke Bapak Yahweh, waktu itu dianggap apa tadi di dalam kitab Efesus? Ritual yang arahnya tidak ke Bapak Yahweh, ritual itu dianggap sebagai pekerjaan-pekerjaan kegelapan. Saudara ngerti? Ya. Yang ketika ritual kegelapan itu dilakukan oleh orang, maka orang yang melakukan ritual kegelapan itu harus diapakan? Ditempelak, bukan ditoleransi, saudara. Ya. Jadi setiap ritual yang arahnya itu bukan ke Bapak Yahweh akan dianggap apa? Itu adalah ritual-ritual kegelapan, pekerjaan-pekerjaan kegelapan.
Dan setiap orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan kegelapan, dia akan apa? Harus ditempelak. Ditempelak itu apa sih? Ditegur gitu loh saudara-saudara sekalian. Coba kita baca ya. Efesus 5 ayat yang ke-11 saja. Ayat yang ke-11 saja. Kita baca sama-sama. Ya. Efesus 5 ayat yang ke-11 tadi. Kita baca sekali lagi, saudara perhatikan baik-baik. Alef, Bet, Gimel. Dan janganlah turut bersekutu dalam pekerjaan-pekerjaan kegelapan yang tidak berbuah. Tapi justru sebaliknya apa itu? Toleransilah. Ngawur. Sing bener apa? Toleransi apa tempelak lah? Sing bener toleransi. Wong orang ini ngajari toleransi ya. Gegek kitabmu salah ini. Atau jangan-jangan kitab yang kita pegang itu beda dengan yang dipegang orang ini, saudara. Jangan-jangan yang dipegang orang itu dikata tempelaklah, tulisannya toleransilah. Ya. Apa gegek mataku sing siwer? Oh, tempelaklah, saudara. Ya. Jadi jangan bikin ayat sendiri. Jangan suruh-suruh orang yang kamu ajar toleransi, itu tidak benar. Ya, ngawur itu. Jadi sekali lagi saya mau tegas saudara, ditempelak atau toleransi? Ditempelak yang benar, ditegur gitu loh, diingatkan kalau itu salah. Yang kamu lakukan ritual-ritual itu ritual yang dianggap oleh Bapak Yahweh dan Yesua itu pekerjaan-pekerjaannya kegelapan. Jangan kamu lakukan. Lah kok malah diajari? Tidak apa-apa. Toleransi. Jadi kalau ada pendeta yang ngajar boleh ikut berpartisipasi dalam acara korban untuk toleransi. Sebetulnya tanpa dia sadari saudara. Orang itu sama saja toleransi dengan pengajarannya siapa? Pengajarannya Isabel, ngerti enggak? Ya kalau ada pendeta yang ngajar boleh ikut berpartisipasi atau terlibat dalam acara korban dengan alasan untuk toleransi, sebetulnya tanpa dia sadari orang itu sedang toleransi juga dengan pengajarannya Isabel. Dan itu artinya yang sedang dia ajarkan itu bukan pengajarannya Yesua, tapi pengajarannya siapa tadi? Pengajarannya Isabel. Tapi orang itu tidak sadar. Karena apa? Jantung hatinya itu ditutup sama apa? Sama si toleransi. Gitu loh. Jadi pikirannya itu sudah ketutup sama toleransi. Makanya dia tidak tahu kalau sebetulnya yang dia ajarkan itu bukan pengajarannya Yesua, tapi pengajarannya Isabel. Karena apa? Karena ketika Isabel ngajari orang makan makanannya berhala, saya yakin Isabel itu tidak hanya ngajari orang makan makanannya berhala tok, tapi Isabel pasti juga ngajari orang supaya orang itu juga kasih persembahan untuk berhala, gitu loh. Saya yakin waktu Isabel disebutkan memang secara letterleks yang tertulis Isabel dibenci Yesua karena yang pertama dia mengajarkan percabulan, yang kedua dia ngajari orang makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Yang tertulis memang dua, tapi perhatikan poin kebenciannya Yesua kepada Isabel karena Isabel ngajari orang makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Saya yakin ketika Isabel itu ngajari orang makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala atau dikorbankan kepada berhala, Isabel ngajarnya tidak berhenti sampai di situ, tapi dia pasti juga ngajar supaya orang itu mengorbankan persembahan juga untuk berhala. Artinya Isabel pasti juga ngajari orang mengorbankan persembahan untuk berhala juga, saudara-saudara sekalian. Jadi tidak hanya ngajari orang makan makanan berhalanya, tapi dia juga akan ngajari orang apa? Ngajari
mengorbankan persembahan untuk berhala. Saya yakin seperti itu. Jadi kalau saudara ikut terlibat dalam acara korban, sebetulnya juga. Nah ini sebetulnya juga. Tapi anehnya orang ini pendeta loh saudara. Tidak menyadari akan hal ini. Ini yang nutupi itu sebetulnya apa? Saya heran di situ. Ya kalau saudara, ini perhatikan baik-baik. Kalau saudara besok ikut terlibat atau berpartisipasi dalam acara korban, saudara tahu? Sebetulnya saudara sedang melayani Allah. Sedangkan saudara bukan anaknya Allah. Ya kalau saudara bukan anaknya Allah, ya saudara tidak perlu ikut-ikutan melayani Allah. Allah itu biar dilayani sama anak-anaknya sendiri, gitu loh. Karena kalau sampai kita ikut berpartisipasi dalam acara korban di mata Bapak Yahweh, saudara tahu, saudara itu akan dianggap ikut bagian atau sedang ambil bagian dalam kesalahan. Itu yang mesti saudara ngerti. Ya, kalau saudara sampai ikut berpartisipasi, sedangkan saudara ngerti acara itu yang punya hajatan itu Allah. Ya Allah itu biar dilayani sama anak-anaknya sendiri. Kita yang bukan anak-anaknya Allah jangan ikut-ikutan melayani. Dan saudara harus ngerti, kalau saudara tetap nekat ikut berpartisipasi atau terlibat, saudara harus siap menerima satu konsekuensi bahwa saudara akan dianggap ikut ambil bagian dalam kesalahan. Dan urusannya bisa saya pastikan pasti berat dengan Bapak Yahweh. Pasti sangat berat. Tidak hanya berat, pasti sangat berat dengan Bapak Yahweh. Saya rasa orang yang saya saksikan tadi saudara, yang dengan sengaja dia sudah tahu kalau saya selalu ngajar seperti itu, apa yang diajarkan Yesua, apa yang jadi keberatannya Yesua itu selalu saya ajarkan berulang-ulang setiap tahun, tidak pernah saya lupa karena saya peduli dengan domba-dombanya Bapak Yahweh di tempat ini. Tapi dia tetap nekat. Saya sudah saksikan bagaimana kondisi orang itu ketika diajar oleh Bapak Yahweh. Jadi jangan main-main saudara. Maka saya katakan kalau saudara tetap nekat ikut berpartisipasi atau terlibat, urusan saudara sama Bapak Yahweh pasti berat. Ya, jadi jangan saudara main-main dengan imanmu. Dan tidak perlu kita itu sok-sokan toleransi dengan yang model seperti ini. Karena ketika kita toleransi dengan iman kita, asal kita tahu, di situ saudara, ngerti enggak? Ada satu hati yang sedang kita sakiti. Ngerti saudara? Begitu kita ikut terlibat dalam acara korban, begitu kita terlibat dalam acara-acara ritual iman percaya lain yang arahnya tidak kepada Bapak Yahweh, asal saudara tahu di situ itu ada hati yang sedang saudara sakiti. Hatinya siapa? Hatinya Bapak Yahweh dan hatinya Yesua. Tegaslah dengan iman saudara. Supaya apa? Supaya Bapak Yahweh itu suka dengan kita saudara. Ya. Sehingga ketika Yesua bertanya, saudara tahu ada lagu pujian bagaimana? Yesua bertanya kepada kita, adakah apa? Adakah iman di bumi ini? Yang dimaksud di bumi ini arahnya ke siapa? Ke anak-anaknya Yesua. Yesua itu sebetulnya sedang bertanya, adakah iman di dalam anak-anakku? Gitu loh. Lah kok pas Yesua lihat, oh cek mbeleh kambing, cek mbeleh wedhus. Loh lah kok mbeleh sapi. Jangan sampai Yesua ketika melihat, loh karena bedane. Gitu loh. Yesua melihat dan dia bertanya, ada ndak iman di dalam anak-anakku ini? Sembari anak-anakku menunggu kedatanganku yang kedua kali, coba aku tak delok. Imannya anak-anakku sampai sekarang ini ketika tidak aku tunggui secara fisikku ada di dekat-dekat mereka. Imannya itu kira-kira seperti apa? Lah kok ternyata meloh
melu mbeleh wedhus. Lho lah iki piye? Ya, jangan sampai Yesua itu kecewa saudara. Ketika melihat saudara, aduh, kok imannya anakku itu bukan semakin naik tapi semakin merosot. Seperti Kehilat mana tadi? Tiatira. Yang saya sebut, sebetulnya jemaat Tiatira itu bagus. Ya, kalau saya gambarkan kira-kira begini. Kalau saudara datang ke Kehilat atau sedang ada di Kehilat, pas diajak memuji-muji Tuhan, saudara itu wah luar biasa semangatnya, ya. Bahkan mungkin sudah sampai joget-joget, sampai lompat-lompat kursi, ya. Saking semangatnya saudara memuji Bapak Yahweh. Tapi ternyata begitu hari raya kurban, lu melu beleh, lu melu nyate. Gitu loh. Itu yang disebut apa? Tapi sayang, Yesua mendapati apa? Mereka toleransi dengan pengajarannya Isabel. Di situ Yesua kecewa, saudara. Dia sangat sakit hati. Dia tidak suka melihat jemaat Tiatira yang seperti itu. Jadi dengan kata lain saya sedang memberitahu. Kalau di sini saudara teriak-teriak Yahweh dahsyat, Yesua dahsyat, di rumah ya harus saudara begitu. Iman saudara harus dahsyat. Nek cuman dahsyat di Kehilat percuma. Di Kehilat karena ada saya, saudara ketoknya dahsyat. Tapi begitu keluar dari Kehilat hidup saudara tidak benar, ya percuma. Itu yang disebut dengan percum tak bergun. Dalam beberapa hari ke depan, iman saudara akan diuji melalui sebongkah daging. Kira-kira bagaimana tekan daging itu? Delok ngeces, enak iki. Suwirak mangan sate kambing. Harga daging sapi ini sedang tinggi-tingginya ini. Untuk gratis, tinggal nyate. Kira-kira bagaimana? Saudara akan mempertimbangkan keberatan hatinya Yesua, itu akan ditentukan dalam beberapa hari ke depan. Ya, kita lihat nanti apa yang akan saudara lakukan. Tapi saya hanya ingin memberitahu, tegaslah dengan imanmu, supaya Bapak Yahweh itu suka dengan saudara. Amin. Tegas dengan imanmu. Gitu loh. Supaya apa? Bapak Yahweh itu suka dengan kita. Karena saya percaya, ketegasanmu dengan imanmu, itulah yang akan menyelamatkan engkau. Ketegasan saudara dan saya dengan iman kita, tidak untuk yang tidak dari iman percaya saya. Ketegasan yang seperti ini saudara. Saya percaya ketegasanmu dengan imanmu, itulah yang akan menyelamatkan engkau. Sekali lagi, ketegasan kita dengan iman percaya kita. Kita jaga baik-baik iman percaya kita. Yang sebentar lagi kita akan menerima upahnya. Ingat sekarang sudah jam berapa? 11:30 siang. Kalau Yesua mau datang jam 12 siang, hanya kurang beberapa menit lagi Yesua akan datang. Nanti begitu jam 12 siang, Yesua datang jam 12 siang, saudara diangkat. Di situ saudara baru bisa akan merasakan, inilah upahku menjaga ketegasan imanku. Tapi nek saudara sampai berpikir, waduh, aku dulu dikasih tahu, cuman masalah panganan, cuman masalah daging korban, tapi aku tidak bisa taat. Sekarang aku menerima ganjaranku. Ya, aku terima hukumanku. Aku tidak terangkat. Bagaimana saudara? Mana yang akan saudara renungkan nanti pada saat Yesua datang? Renungan yang pertama atau renungan yang kedua kira-kira? Harusnya yang pertama, ya. Aku bersyukur dulu aku diberitahu untuk menjaga dan memiliki ketegasan dengan imanku. Sekarang aku menuai ganjaran pahalaku. Aku diselamatkan oleh Yesua dan aku diangkat oleh Yesua. Kalau saat itu kita masih bisa berpikir, maka saya katakan apa? Andai kata kalau, karena apa?
Karena pada saat pengangkatan nanti, kemungkinan kita sudah tidak bisa mikir seperti pikiran manusia kita, saudara. Karena apa? Tubuh kita saat itu diubah menjadi tubuh kemuliaan. Sudah bukan tubuh fana lagi, tapi tubuh kemuliaan. Set. Nah, tapi andai kata kita masih bisa merenung dan berpikir, renungkanlah, ya, mumpung ini belum waktunya pengangkatan, kejarlah perenungan yang pertama. Nanti pada saat pengangkatan, aku tidak boleh sampai berpikir, waduh, dulu aku disuruh taat, disuruh setia ibadah, disuruh setia melayani, aku disuruh punya ketegasan iman, tapi aku balelo, aku bergudul. Sekarang aku menuai ganjaranku. Ya, jangan sampai seperti itu, saudara. Tapi tegaslah dengan imanmu, supaya Bapa Yahweh suka dengan engkau. Karena ketegasan kita dengan iman kita, itulah yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk, saudara, di dalam doa. Kita akhiri firman pada malam hari ini.